Brand kembali lagi di Amanda Channel. Fan Pak Putin, mana nih fan Pak Putin ya kan? Jadi atas gabungnya Indonesia menjadi mitra BRICS ini memberikan manfaat yang luar biasa ya bagi Indonesia ya, karena digadang-gadang untuk OECD sendiri saingan dari BRICS ini sekarang sudah nggak sekuat dulu lagi. Para pakar menilai Indonesia bisa membeli minyak murah dari Rusia, bre. Ya ini loh, di awal kinerja Pak Prabowo gabung BRICS, mitra BRICS ya. Ini digadang-gadang oleh para pakar manfaatnya lebih banyak daripada kita nempel sama pengaruh barat, alias ya ente sebut sebagai luaksam ya kan. Jadi keputusan Indonesia untuk bergabung dalam blok ya negara-negara berkembang atau yang dikenal dengan BRICS menuai respon dari berbagai pihak ya. Salah satunya adalah Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmanto Juwana, yang mengungkapkan bahwa Indonesia bisa mendapatkan sejumlah manfaat dari keputusan tersebut ya. Menurut saya bagus ya Indonesia bergabung dengan BRICS agar Indonesia tidak didominasi oleh negara-negara OECD ya. OECD ya di dalamnya ada Israel, banyak lah Brand, ada berapa? 40 kalau nggak salah ya, 40 negara. Nah, pemerintah Indonesia mungkin melihat OECD sudah tidak sekuat di masa lalu ya. Karena kan Pak Airlangga Hartarto kan kemarin berusaha keras Indonesia masuk OECD gitu, tapi responnya kayaknya kurang baik ya sama anggota-anggota OECD karena mungkin Indonesia terlalu pro terhadap Palestina sih kayaknya loh, kayaknya itu ya. Makanya langsung putar haluan ya kan. Kalau zaman sekarang kalau nggak boleh ikut ya ikut yang lain gitu loh Bran, repot-repot ya. Iya gitulah ya kan. Oleh karena itu Indonesia dinilai sangat perlu masuk ke BRICS yang memiliki kekuatan pasar sangat luar biasa dan mampu menjadi penyeimbang ya dari grup OECD ya. Dan usut punya usut, belum lagi Indonesia menjadi importir besar BBM yang disuling. Nah, ketika Amerika Serikat tidak membolehkan Indonesia untuk membeli minyak mentah dari Rusia karena serangan Rusia kepada Ukraina, maka Rusia diembargo oleh negara-negara OECD. Maka mereka tidak punya pembeli dan bersedia untuk menjual lebih murah menurut para pakar dari Universitas Indonesia. Minyak Rusia ini digadang-gadang lebih murah harganya. Loh, karena apa Min? Ya, nanti kan bertanya seperti itu. Ya karena itu berlakunya sanksi oleh negara-negara OECD sehingga negara-negara OECD kan nggak mau beli minyak dari Rusia. Terus minyaknya Rusia siapa yang mau beli kan? Makanya dijual lebih murah daripada di pasar gitu loh ya. Jadi bergabungnya BRICS ini memberikan banyak manfaat ya menurut berbagai pengamat seperti itu. Kalau menurut ente gimana kalau oh nggak ada manfaatnya Min? Ya nggak bisa lah ya. Tapi risikonya besar kemungkinan di belakang terkait pengadaan Rafale ini sih kalau menurut admin harus diwaspadai juga kan. Karena Prancis ya kan, Prancis kan ada di kubunya luaksam. Ya enggak. Terus kita masuk BRICS, biasanya nanti Rafale Indonesia itu nanti pasti ada sedikit pembatasan ya. Kalau kita enggak berlobi-lobi cakep ya kan, berlobi-lobi yang bijak bagus gitu pasti dibatasi. Ya karena itu tadi kita masuk grupnya Timur, sedangkan Rafale itu datang dari grupnya Barat dari Prancis. Makanya pengadaan Sukhoi Su-35 itu sebenarnya ya ada sangkut pautnya kayak gini yang harus segera dieksekusi itu ya ini brand masalahnya gitu loh. Jangan anggap pengadaan Sukhoi Su-35 itu hanya sekedar pengen jagoan gitu, enggak juga, karena keseimbangan ini tadi kalau kita masuk BRICS terus Rafale dibatasi, masa kita masih ngotot mau beli F-15, F-16 Viper? Enggak mungkin lah, enggak mungkin. Dan masuknya Indonesia ke dalam mitra BRICS ini sangat-sangat didukung oleh China juga ya. China ini sangat mendukung ya dan menyambut baik ya karena Indonesia sebagai salah satu negara berkembang utama dan ekonomi yang juga sedang berkembang punya peran penting ya. Sebelumnya Menlu Sugiono mengatakan keinginan Indonesia bergabung dengan BRICS menunjukkan bahwa Indonesia memandang BRICS sebagai wahana yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama negara-negara selatan global ya, Global South. Untuk itu Sugiono mengajukan 3 langkah konkret untuk memperkuat kerjasama dengan BRICS dengan negara-negara selatan global. Pertama, menegakkan hak atas pembangunan berkelanjutan.
sehingga negara-negara maju harus memenuhi komitmen mereka kepada negara berkembang. Yang kedua, mendukung reformasi sistem multilateral supaya lebih inklusif, representatif, dan sesuai dengan realitas saat ini. Institusi internasional juga harus diperkuat dengan sumber daya yang memadai. Dan ketiga, Indonesia mendorong BRICS untuk menjadi perekat demi menguatkan solidaritas antar negara-negara berkembang. Selain itu, bergabungnya Indonesia ke BRICS selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih Presiden Pak Prabowo, antara lain terkait ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan, atau pemajuan sumber daya manusia. Seperti itu. Nah, berarti itu tadi ya pembahasan admin seputar usut punya usut. Ini menurut banyak pakar, gabungnya Indonesia ke BRICS memberikan banyak manfaat, banyak sekali, termasuk di dalamnya ada Indonesia bisa mendapatkan minyak murah dari Rusia. Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, guys, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih. See you next time and bye-bye.